Itu ada juga model sinkhole yang diakibatkan karena proses pelarutan mineral yang ada di Batu Gamping tadi, kemudian secara bertahap, secara pelan-pelan, itu menyebabkan di tanahnya juga akan turun. Itu yang disebut dengan penurunan atau subsiden. Longsor disertai guncangan gempa dan suara gemuruh terjadi di lokasi longsoran tanah yang menyerupai sinkhole di Kecamatan Ketpol, Kabupaten Aceh Tengah. Akibat longsor, sebagian badan jalan runtuh dan jatuh ke dalam jurang. Insiden tersebut terjadi saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi pada Jumat siang 6 Februari. Longsoran bahkan sempat terjadi sebanyak 3 kali, sehingga membuat rombongan kementerian bergegas menjauh ke titik aman. Dodi menyebut longsor menandakan adanya pergerakan air bawah tanah sehingga membuat area di sekitar lokasi tidak aman untuk aktivitas masyarakat. Menteri Dodi Hanggodo menambahkan pemerintah menaruh perhatian serius terhadap peristiwa longsoran di Kecamatan Ketpol, Aceh Tengah. Tadi kan pada saat kita ke sana kan ada terasa gempa ya, berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Berarti di bawah ini masih ada pergerakan air. Pergerakan airnya masih kita stop gitu. Perlu waktu, tapi kita upayakan maksimal agar jalan di tur pertama yang lebih pendek. Bahkan menurutnya Presiden meminta Kementerian PU untuk segera melakukan penanganan maksimal guna mengatasi area longsor semakin meluas. Biasanya apakah itu disebabkan oleh daya dukung tanah yang semakin menurun atau akibat daripada curah hujan yang sangat tinggi atau keberadaan air yang sangat tinggi di lokasi, itu bisa menyebabkan terjadinya amblesan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan yang ada di kawasan Ketol dan sekitarnya ini, jadi masih banyak hipotesa-hipotesa yang saat ini muncul untuk kasus munculnya lubang raksasa yang ada di Ketol. Nah, kenapa kok muncul beberapa model atau hipotesa ini? Kalau saya sebagai seorang geologis biasanya akan mengaitkan ya bagaimana kondisi atau karakteristik geologi yang ada di lokasi kejadian. Kalau kita lihat peta yang ada, ya, peta geologi Takengon, itu memang dugaan atau hipotesa yang mengarah mekanisme sinkhole yang menyebabkan terbentuknya lubang raksasa ini sangat mungkin. Karena di sekitar lokasi atau di bawah daripada batuan vulkanik yang ada saat ini yang sekarang mengalami longsoran, itu menurut peta dijumpai adanya batu gamping atau batu kapur, ya. Nah, dan kemungkinan besar ya akibat daripada yang tadi saya ceritakan, batu kapur kan secara berangsur-angsur atau dalam durasi waktu yang sangat panjang, akibat adanya aliran air dan sebagainya, dia akan muncul rongga-rongga tadi. Ya, jadi potensi atau pemicu akibat sinkhole menurut saya di lokasi munculnya lubang besar ini masih cukup relevan atau cukup valid untuk dilihat lebih lanjut. Jadi yang peluang yang terbesar munculnya lubang raksasa ini adalah akibat kondisi geologi yang pertama, yang kedua juga curah hujan, itu yang paling dominan. 2025 ini, ya, citra satelit itu menunjukkan adanya perluasan kawasan yang membentuk atau akhirnya menjadi lubang sebesar yang ada saat ini atau kita istilahkan sebagai lubang raksasa. Dan pengaruhnya kepada masyarakat tentunya pada pemukiman kan, yang paling kita khawatirkan. Kalau memang di sekitar situ memang ada pemukiman masyarakat, itu artinya akan muncul risiko yang tinggi juga, ya, itu berbahaya artinya. Dan kemudian mungkin relokasi bisa menjadikan salah satu opsi untuk memindahkan. Kalau memang ini adalah sebuah sinkhole ya, karena tadi kan saya katakan masih dalam sebuah hipotesa. Kemudian untuk akses, ya, akses ini juga akan memberikan pengaruh secara langsung pada masyarakat pengguna akses jalan tersebut. Dan artinya perlu segera dibukakan akses yang lain agar jalur
perhubungan antara kawasan yang satu dengan kawasan yang lain itu tidak terputus. Baik. Langkah yang sudah ditempuh ya, saya pikir sangat bagus sekali, itu sudah dikasihkan warning, kemudian diberikan juga ke masyarakat tentang potensi-potensi yang ada, kemudian beberapa pihak juga sudah mulai ke lapangan untuk menginvestigasi lebih detail. Mudah-mudahan segera kita dapat jawabannya, hipotesa mana yang lebih cenderung mewakili sisi terbentuknya lubang raksasa ini.